Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng nglajengaken ngaji kita Fathul Qorib beserta sarahnya mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Utawi iki ana fasal siji fi dzikri syai'in. Ing dalem nuturake suwiji-wiji minal ayani saking pira-pira kahanan al mutanajisati kang kena najis. Fasal menjelaskan tentang benda-benda yang terkena najis. Pada fasal ini sebenarnya yang dibahas itu adalah benda najis ya, bukan benda yang terkena najis. Maka di dalam syarah Bajurinya juga sudah dijelaskan bahwa yang lebih utama Kiai Musonaf itu menyebutkan benda-benda najis, bukan benda yang terkena najis. Walau abaro, sapa Kiai Musonaf bin najasati kelawan najis, berarti benda najis. Sebagai ganti dari benda yang terkena najis, maka ini akan lebih baik. Karena apa yang dibahas Kiai Musonaf dalam bab ini adalah najisul ain. Kemarin sudah saya jelaskan apa perbedaan benda najis dan benda yang terkena najis. Kalau benda yang terkena najis ini berarti awalnya suci kemudian terkena najis. Kalau benda najis memang asalnya dia najis. Memang bentuknya dia najis. Kemudian dijawab oleh Kiai Musonaf bahwa pasal ini memandang bahwa hewan sebelum mati itu suci. Kemudian setelah mati ini najis, maka dikatakan mutanajis. Ini menurut Kiai Musonaf. Wamalan perkara ya turu kang bisa suci apa mamin hasangking yang bagi kelawan den sama. Wamalan perkara layat turu kang ora bisa suci apa ma. Dan pasal menjelaskan tentang benda-benda yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci. Wajulutul maitati utawi, wawunya ini adalah wawu istinaf. Ini seringkali digunakan oleh para penulis kitab. Wawunya ini bukan wawu atap pada lafaz sebelumnya, bukan. Tapi fungsinya adalah untuk mengawali sebuah perbincangan. Wajulutul maitati utawi piro-piro kulite batang kullu hayas kabiyane julutul maita. Berarti ini dibaca rofa taukid daripada lafaz julud. Iku taduru bisa suci opo julutul maita dibagi kelawan den sama. Semua kulit bangkai ini bisa suci dengan cara disamak. Sawa uniku padha uga. Fidalika ing dalam mengkono-mengkono juludul maita, julud wau. Maitatu makulil lahmi utawi batangi kewan kang kena den pangan daginge wa garihi lan sakliyane makulil lahmi. Baik bangkai tersebut merupakan bangkai yang halal dimakan dagingnya ataupun tidak. Kalau yang halal itu seperti bangkainya kambing, kemudian sapi dan sejenisnya. Kalau yang tidak halal dimakan dagingnya seperti kucing dan lain sebagainya. Ini tidak ada perbedaan. Artinya baik bangkainya itu berasal dari hewan yang bisa dikonsumsi, halal dikonsumsi ataupun tidak, kulitnya ini bisa suci dengan cara disamak. Dan sucinya ini bisa mencapai dohir batin ya. Artinya luar bisa suci, dalam juga bisa suci. Kita lanjutkan. Wa kaifiyatu tabghi utawi carane nyamak. Iku ayung za'a yen to den ilang ya apa budulul jildi. Turane kulit. Lima sanging perkara yo afinuh kang bacinake apa mak ing jilid. Andamin sangking getih wanahwinan sepadane getih. Cara kita menyamak adalah dengan menghilangkan sisa-sisa yang berada pada kulit, yakni dari perkara-perkara yang dapat membuat bacin baunya kulit. Dari darah dan semisalnya. Artinya bagaimana? Ketika kita mau menyamak sebuah kulit, maka caranya adalah hilangkan dulu semua hal-hal yang membuat kulit itu dapat menjadi bacin. Dari darah,
terus kemudian daging-daging yang menempel pada kulit, dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah dihilangkan seperti itu, nanti dites. Ngetesnya bagaimana? Wadobituhu, ini dobitnya. Ala ya'uda ilaihi an-najnu launuki afil ma'i urfan. Ketika sudah dihilangkan hal-hal yang dapat membuat kulit menjadi berbau bacin, sekira ketika dia diletakkan di dalam air atau direndam dalam air secara urufnya, ini waktunya secara urufnya saja, maka tidak akan kembali lagi bau bacin tersebut. Tidak melihat pada waktu yang lama. Kalau umpama direndam dengan waktu yang lama, secara otomatis yang namanya kulit ini akan berbau bacin. Berarti secara uruf saja. Ketika sudah dimasukkan ke dalam air dalam waktu secara urufnya dia tidak kembali bacin, maka ini berarti tandanya penyamaan sudah sukses. Nah, kita menghilangkan sisa-sisa pada kulit ini menggunakan apa? Bisain kelawan suci-wiji khirifin kang sepet, dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya kesat. Contohnya seperti apa? Ka asfin koyo boboane kayu trembuli. Asfin itu artinya pohon yang dibuat untuk membuat tinta atau serbuknya ya, serbuknya ketika kayu aves ini digeraji maka di situ ada serbuknya. Maka itulah salah satu contoh daripada khirif. Kalau kita melihat syarahnya, sesuatu yang kesat itu maksudnya ladaun filisan inda tauqi. Maksudnya sangat menyengat rasa pahitnya di dalam lisan ketika dirasakan. Seperti asfun. Asfun ini kan dibuat untuk membuat tinta, maka rasanya akan terasa pahit di lisan. Atau boleh kita maknai dengan kesat, boleh. Walau kana lan namun ono apa al khirifu khirif iku najisan najis kadar ki khimamin kaya telek edoro kafa mongko cukup apa khirif fitibaki ing dalem nyamak ilajil dal kalbi angin kulite asu wal khinziri lan babi. Kalau seandainya adanya khirif ini berupa sesuatu yang najis seperti kotoran burung dara. Ini burung dara ini bukan sebuah koyet ya. Artinya setiap kotoran hewan ini juga boleh digunakan. Maka cukup untuk digunakan sebagai alat untuk menyamak. Kecuali kulit dari babi dan kulit dari anjing dan babi ini tidaklah bisa menjadi suci dengan cara disamak. Lau ini sebenarnya yang baik adalah menjadi ghoyah ya. Walaupun khirif tersebut najis seperti kotoran burung dara. Cuma karena di sini ada jawabnya, maka lau ini menjadi syarat ya. Seperti yang diungkapkan di dalam syarah Bajurinya. Jadi saya simpulkan, cara menyamak adalah dengan menghilangkan sisa-sisa sesuatu yang ada pada kulit dari daging, darah, dan lain sebagainya dengan menggunakan sesuatu yang kesat atau sangat menyengat pahitnya di lidah seperti bubuk dari kayu aves. Walaupun toh khirif tersebut berupa kotoran-kotoran dari hewan, kotoran-kotoran dari burung. Kecuali ini yang tidak boleh, kulit yang tidak boleh disamak, kecuali kulit dari anjing dan babi, maka hukumnya tidak sah atau tidak bisa suci dengan cara disamak. Wamalan perkoro, ini masih terusan dari ilal kalba tadi. Wamalan perkoro tawalada kang mana opoma min huma saking kaleb wal khinzir, dan juga tidak bisa suci dengan cara disamak adalah hewan yang lahir dari anjing dan babi. Artinya ketika mungkin ada babi, mama dicontohkan, ada babi yang di situ menghamili anjing atau ada anjing menghamili babi, maka anak yang terlahir dari persilangan tersebut ini tidak bisa
suci dengan cara disamak karena mengikuti gen yang salah satu dari keduanya yang memang najis. Au min ahadihima utawa salah sijine kaleb wal khinzir atau hewan yang terakhir dari salah satu dari keduanya ma'a hayawanin sertani hewan tohirin kang suci. Besertaan dengan hewan yang suci. Artinya ketika ada anjing atau babi ini selingkuh dengan hewan-hewan yang suci kemudian melahirkan dengan bentuk hewan apapun, maka hukumnya juga tidak bisa sah untuk disamak, tidak bisa suci dengan cara disamak. Contoh umpama ada anjing atau babi menghamili kambing, maka ketika melahirkan anak walaupun bentuknya kambing, maka tidak boleh atau tidak suci dengan cara disamak karena mengikuti gen yang lebih buruk dari keduanya, dari kedua aslinya. Seperti yang disebutkan dalam kaidah yang masyhur ya. Di sini ada sebuah kaidah masalah mengikuti gen mana yang diprioritaskan, ini berbeda-beda kasus dalam setiap hal. Fayatabi'u al-far'u fintisabi abahu. Kalau ada dua orang menikah sama-sama keduanya merdeka, lelakinya merdeka, wanitanya merdeka, maka anak akan mengikuti gen ayahnya, intisab pada ayahnya. Wal umu firriqi wal khuriyah. Ketika ada lelakinya merdeka terus ibunya adalah budak, maka mengikuti kepada ibunya yang budak. Berarti anak yang dilahirkan antara wanita yang budak dan lelaki yang merdeka ini mengikuti ibunya yang sifatnya menjadi budak. Wa zakatu al-akhaf. Kalau masalah zakat ini mengikuti yang lebih ringan zakatnya. Umpama ada unta kemudian selingkuh dengan sapi kemudian melahirkan anak, maka yang diambil adalah yang sapinya. Nah, artinya zakatnya adalah zakat sapi walaupun toh yang dilahirkan anak unta berupa unta, maka zakatnya perhitungannya dengan zakat sapi karena mengambil yang lebih ringan. Watin al-a'la. Kalau masalah agama kita mengambil agama yang lebih tinggi, yakni agama Islam. Umpama ada anak yang dilahirkan dari orang muslim dan kafiroh, pernikahan antara muslim dan kafir, maka anak itu adalah anak muslim karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih, mengambil agama yang lebih tinggi derajatnya yakni agama Islam. Walati stada fi jazain wadiyatihi, kemudian mengambil yang lebih berat di dalam diatnya, di dalam menjadi tempuan. Ini ketika ada hewan yang sifatnya halal dimakan dagingnya, kemudian dia menghamili hewan yang sifatnya bukan makul, ini hewan-hewan buas, maka apa yang dilahirkan keduanya ini umpama dirusak oleh orang yang ikhram, ini tetap dia harus doman, tetap doman, harus tetap doman ya. Karena mengambil yang lebih berat yakni masalah domannya. Walau wahsi ini kan kalau umpama hewan buas ini kalau orang ikhram merusaknya kita kan tidak dapat diat. Dan kalau merusak yang hewan makul bari ini kita dapat diat, maka diambil yang di situ harus membayar diat. Wal akhosul asla ini rijzan wadabhan. Kemudian yang diambil lagi ketika ada kolaborasi antara dua dua asal yang di situ najis dan suci, maka yang diambil adalah al-akhos, yang paling buruk gennya. Ya, seperti permasalahan tadi ada anjing dengan kambing kemudian melahirkan kambing, maka yang diambil adalah gen yang paling buruk yakni anjing. Ini juga tidak terjadi hanya ketika ada anjing bersetubuh dengan
dengan apa namanya kambing melahirkan kambing juga terjadi pada pernikahan. Kemudian di sini pernikahan dicontohkan walau tawalada baina man tahilu munakahatuhu, ketika ada anak lahir di antara pernikahan orang yang halal dinikahi dan orang yang tidak halal dinikahi seperti wasani, berarti ada orang kafir kitabi menikah dengan kafir wasani. Kafir kitabi itu artinya dia punya kitab samawi. Punya kitab samawi. Kalau wasani ini agama-agama yang di situ tidak memiliki kitab-kitab resmi dari langit, maka dinamakan selain kitabi. Ada kafir kitabi menikah dengan kafir wasani, maka anak yang dilahirkan ini tidak halal untuk dinikahi. Di dalam masalah makan juga sama. Falau tawalada baina makulin wa ghairihi lam yahila akuhu. Kalau ada hewan yang dilahirkan di antara hewan yang halal dimakan dagingnya dan yang tidak, maka tidak halal dimakan dagingnya. Mama ada kucing selingkuh dengan ayam, maka anak yang dilahirkan ini tidak halal untuk dimakan dagingnya. Dan di dalam permasalahan udhiyah kurban, ada anak dilahirkan di antara hewan yang boleh untuk kurban dan yang tidak boleh untuk kurban, maka tidak boleh untuk dijadikan kurban. Begitu pula di dalam masalah akikah. Ini kaidah masyhur yang telah ada di dalam kitab-kitab fikih. Silahkan untuk dipelajari kembali, karena kita fokusnya adalah pada masalah penyamaan. Kalau masalah penyamaan yang tidak boleh disama adalah anjing dan babi, kemudian keturunan dari keduanya, atau salah satunya dengan hewan yang suci. Ini tidak boleh untuk disama. Falayat huru mongko ora suci apa kalep wal khinzir ila akhir mau bitibai kelawan dan sama. Maka anjing dan babi tersebut tidak suci dengan cara disama. Kita lanjutkan. Wa atmul maitati utai belungi batang wa sa'riha lan rambute maitah iku najisun najis. Dan tulang dari bangkai begitu pula bulunya ini dihukumi najis. Tulang ini berarti mencakup tanduk, kemudian kuku dan lain sebagainya. Ini juga tidak bisa suci dengan cara disamak karena hukumnya najis. Begitu pula rambutnya. Artinya bagaimana umpama ada kulit di situ masih ada rambutnya, maka dia tidak akan pernah suci dengan cara disamak, kecuali hanya sedikit maka dimakfu. Artinya ketika kita mau menyamak rambutnya ini harus dihilangkan dulu, rambutnya harus dikerik lah, cara bahasa Jawa ini dikerik dulu agar apa? Proses penyamaan ini bisa berjalan dengan lancar, artinya bisa dihukumi suci. Wakadalan kaya mengkono-mengkono najis al maitatu utai maitah aidon halih malih kaya adul maitah wasakriha iku najisatun najis. Begitu pula dihukumi najis adalah bangkai. Ini hukumnya najis. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Yang namanya bangkai pasti najis. Wa uri dalan den karepake biha kelawan maitah iku azailatu hewan kang iku azailatul hayati, hewan kang ilang sifat uripe bihori dakatin kelawan tanpa sembelian syariatin kang bangsa syariat. Maksud dari bangkai itu adalah hewan yang hilang kehidupannya tanpa ada penyembelihan secara syariat. Fala yustasna mongko ora den jabake. Kina idin ing dalam nalikane urida bihasa ilatul hayah niki wau apa janinul mudakati janine hewan kang den beleh. Ida kharaja ing dalam nalikane metu apa janin min batni umihi saking wetenge ibune janinul mudakah maitan halih mati. Alasane li anna zakatahu krana sembelihane janinul mudakah iku fidakati umihi ing dalem sembelihane ibune janinul mudakah. Maka tidak dikecualikan, artinya dia tidak masuk dalam kategori bangkai seperti yang diungkapkan di dalam syarah bajurinya. Falaistasna ya. Wawat adam istisna iku adamu dukhulihi hina itin fil maitah.
Maksudnya wajah tidak dikecualikan adalah tidak masuknya contoh tersebut ketika yang dimaksud dengan bangkai adalah hilangnya sifat hidup tanpa penyembelihan syariat. Jadi hati-hati di dalam memahami kalimat ini. Fala yustasna ini artinya dia tidak masuk dalam kategori maitah. Maka tidak dikecualikan ketika yang dimaksud bangkai adalah semacam itu adalah janin dari hewan yang disembelih ketika dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan bangkai. Karena apa? Penyembelihan dari janin ini merupakan penyembelihan ibunya. Artinya ketika ibunya sudah disembelih secara syariat, maka janin yang mati ini sudah dihukumi suci. Sudah dihukumi disembelih, bukan bangkai lagi. Karena penyembelihan janin ini mengikuti ibunya. Kalau ibunya disembelih dengan cara syariat, maka janin yang mati ini sudah mati secara syariat. Artinya bukan masuk kategori bangkai. Waka dalan kaya mengkuno-mengkuno janinul mudakah. Wairuhu utawi sak liyane janinul mudakah minal mustasnayati sanging pira-pira pengecualian almadkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake keterangannya. Begitu pula contoh-contoh lain yang disebutkan di dalam kitab yang diperluas keterangannya. Maksudnya yang adalah selain dari Janinul Mutakah ini bisa dicek di dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya. Sumastasna nunin jabaake sapa Kiai Musonep min sya'ril maitati saking rambuté bathang. Kaulahu ing dawe Musonep rupane ilal adamiya angin anak Adam. Ai fa inna sya'rahu tegese krana setuhune rambuté Adam niki wau iku tahirun kang suci kamaitatihi kaya batange Adami. Kemudian Kiai Musonef mengecualikan dari rambutnya bangkai, bulunya bangkai adalah ucapan Kiai Musonef ilal adamia kecuali rambutnya anak Adam. Maka hukumnya adalah suci seperti bangkainya. Artinya anak Adam ini kan manusia ini kan kalau dia mati ini hukumnya suci. Begitu pula dengan rambutnya maka dihukumi suci. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.